Jadi begini, termasuk sebab di mana Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan berkah, menurunkan rahmatnya itu apabila seseorang itu dalam urusan rumah tangganya itu baik. Gitu. Jadi termasuk misalkan nih, suami istri kok sering cekcok, sering debat, ribut, kemudian tidak saling tegur sabar dan lain sebagainya, itu bisa menjadikan ngaruh sama urusan rezeki. Itu bisa hidupnya jadi nggak berkah dua-duanya gitu. Tapi kalau misalkan suami istri itu hidupnya baik, namanya manusia, namanya orang kalau sudah nikah itu sudah tidak bisa milih. Sebelum nikah milih mana yang terbaik. Silakan sukhoros. Sudah nikah sudah diterima, menerima pasangan itu bukan cuma siap dan mau menerima kelebihannya, tapi juga harus siap menerima kekurangannya karena tidak ada yang sempurna. Ada yang sempurna. Suami itu sehebat apapun punya kekurangan, istri juga pasti punya kekurangan. Tapi suami istri itu nanti yang akhirnya bisa masing-masing sama untuk menerima kekurangannya satu sama lain, bukan cuma siap menerima kelebihannya saja. Nah, dari situ nanti Allah Ta'ala akan turunkan berkah. Coba lihat ini. Kalau suami istri misalkan bersikap kasih sayang satu sama lain. Ya namanya rumah tangga itu pasti. Ada kala di mana suami itu bersikap keliru. Ada kala di mana istri juga bersikap keliru. Bayangkan kalau yang satu keliru, yang satu menyikapi dengan keliru. Ini gimana? Jadinya akhirnya dua-duanya sama-sama keliru. Hingga akhirnya yang terjadi keributan terus. Suami kadang-kadang marah-marah tanpa sebab, misalkan. Kadang-kadang istri, terutama lagi menstruasi, wah marah tanpa sebab itu akhirnya menyebabkan kalau akhirnya disikapi, direspon dengan tidak tepat, jadinya akhirnya pecah itu. Ini suami marah, istri lebih galak, istri lagi menstruasi marah-marah nggak jelas, suaminya lebih galak. Jadi berumah tangga itu adalah termasuk seperti seni, bukan hanya untuk menerima kelebihan pasangan, tapi juga harus bisa menerima kekurangan pasangan. Subhanallah, Allah Ta'ala itu menciptakan manusia nih, laki sama perempuan ini wataknya beda. Laki itu dominan akal. Kalau perempuan itu dominan perasaan. Tapi lihat gimana rumah tangga itu kalau digabung menjadi satu itu indah. Ya. Saat-saat tertentu dibutuhkan akalnya seorang laki-laki. Saat-saat tertentu dibutuhkan perasaannya seorang wanita. Makanya laki perempuan ini wataknya beda, tapi kemudian Allah Ta'ala ciptakan mereka saling melengkapi. Mereka saling melengkapi. Begitu. Sehingga ya orang laki-laki, ini kunci berumah tangga ya. Seorang laki-laki, sehebat apapun dia dihormati di luar, tetap yang dia rindukan adalah penghormatan dari istrinya. Gitu. Dan seorang perempuan sehebat apapun dia dicintai, tetap dia merindukan sifat kasih sayang daripada suaminya. Jadi perempuan itu tetap perempuan. Mau dia punya dunia dan seisinya, tetap kalau suaminya ngasih hadiah coklat satu ini dari suami lebih dia senangi daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena yang dari suaminya itu yang dianggap lebih istimewa. Selanjutnya ini juga ilmu penting. Itu nasihatnya orang soleh. Nasihatnya orang soleh itu begini. Suami itu harus punya waktu untuk dengarkan apapun dari istrinya. Dengarkan toh, jangan tidak usah banyak nanggapi. Nanggapi tidak nyambung nanti. Kamu tidak nyambung karena pola pikir laki perempuan ini beda. Tidak usah ditanggapi, dengarkan. Walaupun misalkan ya, tidak masuk akal. Misalkan saya pengen geser mataharinya ke sana. Bilang aja, oh ya insya Allah nanti bisa insya Allah. Tolong kamu nanti kamu
kantongi bulannya, insya Allah nanti malam saya manjat, saya kantongi bulannya. Wah gitu aja. Kalau udah sampai, misalkan tidak masuk akal ya begitu, ya tetap, iya gitu aja. Nggak usah dibantah, nggak usah dikritik, nggak usah diapain. Iya, gitu aja. Tugasnya hanya mendengarkan. Lihat Nabi SAW itu malam waktu itu mesti dengarkan ceritanya istri, cerita ini didengarkan semua sama Rasulullah SAW. Dan itu Nabi kalau merespon, hanya merespon singkat-singkat. Karena perempuan tidak perlu responnya suami ya. Yang perlu ada telinga yang mau mendengarkan. Nah, semoga ibu-ibu setuju ini insya Allah. Nah, kata.